Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan market briefing VVIP. Market briefing yang biasa untuk tanggal 27 Desember. Ya, memasuki minggu terakhir bulan Desember. Dan sesuai judul, kita akan membahas peluang IHSG apakah bisa mencapai titik all time high-nya di akhir tahun ini atau di tahun depan. Ya, jadi sebelum itu pastikan teman-teman like, komen, dan juga subscribe beserta follow seluruh sosial media kita, Instagram, TikTok, join Telegram kita. Nanti linknya akan saya share. Karena di Januari kita akan banyak banget program. Ya, salah satunya ialah selain kita akan ada program VVIP gratis dengan cara teman-teman open MNC Sekuritas pakai kode sales OS 8. Ya, pakai kode sales OS 8. Trading di sana kemarin itu di bulan Desember udah ada kurang lebih ya 145 orang yang dapat gratis. Ya, jadi buat teman-teman yang mau dapat bimbingan rekom gratis kita, win rate kita berapa sih Om? Sejauh ini yang terekap ini ya, yang resmi ya. Ya, 7 berbanding 8. Ya, 87,5%. Ya, dan kalau teman-teman perhatikan win rate kita sebenarnya banyak yang profit, tapi kita nggak masukin. Kayak hari ini kita prime profit. Ini saya kasih bocoran ya, prime profit. Ya, tadi kita rekom di 14.21, Anda bisa cek. Lalu kita ada KF dan MEDS, ini jajan sore kemarin. Ya, beli di 65, closing dapat karena closingnya di 64, di 15.20, closing di 15.10. KF sempat terbang tinggi, MEDS 20%. Jadi ini kalau dimasukin semua sebenarnya win rate di atas 90%, tapi ini yang resmi-resmi kita catat 87,5%. Ya, itu kita punya profit. Jadi buat yang mau join, dan nanti ada promo ya. Ada promo spesial ulang tahun VVIP STA mungkin di tanggal 25 atau 26. Jadi nanti teman-teman tunggu aja. Lalu di Januari juga kita akan trial kita punya STA Forex. Kita akan merambah ke pasar Forex yang saya udah cerita sedikit ya. Ini semalam profit $300. Gold lagi bagus banget. Tapi saya masih newbie, saya akui. Ya, dan tadi saya juga profit ya, kurang lebih $80 gitu ya. Jadi lumayan lah ya, lumayan. Dan kita akan kasih itu free buat teman-teman yang MNC ya, yang trading pakai MNC Sekuritas, trading pakai partner broker kita, atau member VVIP. Jadi opsinya banyak. So buat teman-teman silahkan mau join yang manapun, silahkan feel free. Oke, lalu berikutnya ialah kita langsung ke pembahasan market. Libur panjang, dan sebelumnya saya ucapkan Merry Christmas ya, selamat merayakan Hari Raya Natal bagi teman-teman Kristiani, baik itu yang Protestan ataupun yang Katolik ya, yang merayakan di seluruh dunia ataupun di Indonesia. Libur panjang, cuti bersama itu di tanggal 26 ya, 26 Desember lebih tepatnya, kurang lebih di 26 Desember, berarti Sabtu, Minggu, Senin, dan Selasa. Ya, jadi kalau kita hitung-hitung 4 hari dan sisa 3 hari di bulan market, biasanya transaksi IHSG itu agak sepi. Saya nggak tahu hari ini rame gara-gara apa, tapi kalau kita cek volume market nih di akhir ya. Tapi kalau kita lihat memang secara keseluruhan agak kecil ya. Tadi di sesi 1 tuh market agak sepi. Dan kalau lihat market, memang ini masih terjadi yang namanya polarizing wedge ya, yang terlalu curam kenaikannya. Ada sedikit divergen yang muncul, tapi balik lagi ya, kalau marketnya masih terus di push, maka bukan gak mungkin masih bisa naik. Karena gini, kita tahu IHSG ini naik dalam beberapa waktu terakhir itu didukung oleh ada AMMN. Kita juga profit AMMN di bulan lalu ya, sama ada Brand ya, dan terakhir TPIA juga ngegas. Nah, sekarang Brand sideways, nggak koreksi, nggak apa. TPIA naik terus, suspend. Oke, AMMN masih
konsisten, nggak naik nggak turun lah kita asumsi. Nah, gantian itu rotasi ke sektor-sektor yang beneran naik. Bank Mandiri, Bank BCA gitu ya, berbagai blue chip yang udah saya bahas di video yang sebelumnya. Jadi kalau teman-teman nonton video kita yang sebelumnya itu udah dibahas ya, terkait arah IHSG, dan ya ini sektor-sektor yang blue chip ini yang naik. Jadi dari sini digendong sama brand TPIA MMN ya, di minggu-minggu terakhir, hari-hari terakhir banking. Jadi ini yang membuat IHSG kita lumayan strong. Apakah nanti sampai Januari akan tercapai? Menurut saya bisa jadi. Tapi kita harus bisa memilih sektor apa yang potensial, karena kalau enggak ini kayak tinggal balon meletus tapi kita belum tahu meletusnya dalam waktu cepat atau lambat. Gitu. Jadi kita harus spesifik ke sektor-sektor yang bisa memberikan kita profit. Oke, lalu berikutnya ialah thank you buat teman-teman yang udah bahas ya, yang udah request pertanyaan. Saya akan balas satu persatu. Pertama PTBA. Jadi kalau kita lihat batu bara ini memang rata-rata positioningnya lumayan bottom, dan sebagian dari mereka juga udah technical rebound ya, kayak TMG dari 23.000 ke 25.000. Itu kan udah hampir kurang lebih 10% ya, 5-10%. Lalu kayak kemarin ada Adro juga, PTBA. Jadi menurut saya dengan potensi IHSG yang mungkin aja yang old stocknya ya, bukan lagi digendong, karena mungkin istirahat dulu lah, kayak brand, TPIA gitu ya, AMMN istirahat, maka saham-saham yang memang pure murni naik pada saat window dressing bisa jadi memang beneran akan naik sampai nanti periode namanya January effect. Jadi kalau teman-teman nonton konten saya rekomendasi saham swing, nah ini di sini ada BRI dan lain-lain yang udah terbukti profit. Nah, PTBA itu target ada classic resistance di 2500-an ya, 2490, atau ada gap di 2540 sampai 2590. Ini adalah target window dressing yang bisa jadi tercapai, tapi secara teknikal PTBA masih downtrend. Ya, jadi ada kemungkinan window dressingnya cuma ngangkat menggenapi teknikal lah, tutup gap, abis itu bisa jadi lanjut turun dulu. Atau dia buat low, double bottom, baru reversal. Ya, cuman ada target arahnya ke sini. Untuk swing masih bisa, Om. Menurut saya dengan harga PTBA sekarang 2.300 belum terlalu naik banyak sih, bisa ya. Ya, menurut saya masih oke banget. Berikutnya ada Agro, ini tunggu katalis ya, karena kalau kita lihat Arto, BBYB positioningnya weekly-nya agak tinggi. Ini sekalian saya bahas ya. Positioning weekly-nya agak tinggi, bisa jadi ada rotasi sektor ya, bisa jadi istirahat dulu. Nah, cuman memang kalau kita lihat Agro ini kan, kalau kita coba tarik ya, dia punya trend line ya, major, minor ya. Jadi kalau kita lihat ini kan agak-agak mau patah. Jadi klasik support pendek di 310 sampai di 316 ini agak serem. Jadi kalau sekali jelek di Arto atau apa panic sell, ini pasti turun ke sini ya, ke major trend line atau kurang lebih di bawah 300 280. Ini target idealnya di sini. Baru habis itu dia kemungkinan reject, baru nanti pantul lagi. Jadi beli di harga sini kalau mau trading stop lossnya ketat 316 atau 310. Karena sekali ini once dia jebol, takutnya bisa dikasih di 300 ke bawah. Jadi better kita antri. Lalu kalau kayak Arto juga ini candle-candlenya masih lumayan berat. Nah, ini yang menurut saya ada potensi rotasi sektor. Karena kalau coba kita cek IDX Tekno, ya, IDX Tekno ini kan after dia buat higher high ya, buat high baru tinggi, dia buat low. Nah, ini kan dia lagi bottoming ya. Nah, bottoming ini bisa jadi lepas tahun ini atau nanti di awal tahun baru ngegas, itu kita belum tahu. Jadi ada kemungkinan rotasi sektor, bisa jadi ini masih istirahat. Nah, kalau dia istirahat, current support jelas stop loss di sini 2830. Selagi Anda yakin nih gak jebol, Anda bisa beli karena udah dekat-dekat harga stop loss. Tapi kalau sekali dia jebol, turunnya bisa lumayan ya, masih ada space untuk kita bisa antri di area yang lebih spesifik. Lalu kalau BBYB ini juga kan berkali-kali gagal tembus. Ini juga jadi indikasi, padahal IHSG kita naik terus. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali gagal. Ya.
dan dia punya stochastic juga udah mulai. Nah, ada kemungkinan dia bisa uji dulu di sini ke middle Bollinger ya, middle Bollinger biar lebih enak istirahat. Ada potensial, tapi bisa jadi gak om dia bullish pennant? Bisa, ini bullish pennant. Nah, tapi Anda yakin gak bisa di break? Ini penentuannya minggu depan. Kalau dia breakdown ke bawah dulu, ya maka dia mau istirahat dulu. Nanti di area-area ini baru entry. Ya. Jadi itu untuk BBYP. Oke, ini tergantung Anda seberapa optimis. Tapi secara tren harusnya masih sangat bagus. Cuman titik entry-nya harus diperhatikan. Lalu berikutnya untuk MDKA, ini juga kalau Anda tonton ya, Anda baca konten kita terkait tips and trick window dressing. Jadi sebenarnya saya banyak konten. Nah, nomor 5, perhatikan saham-saham konglomerasi yang dimiliki holding grup besar yang cenderung memiliki window dressing lebih besar guna perbaikan portofolio. MDKA, Saratoga misalnya. Nah, MDKA memang secara tren pendek masih turun. Jadi dia sebenarnya hanya menggenapi teknikal ya, sama kayak gini nih. Waktu dia breakdown di sini di 3000 sekian, 35. Turun ke 28 dia naik uji. Habis itu gagal turun lagi. Nah, sekarang sama, dia breakdown di sini 2870-an. Nah, dia lagi uji. Jadi selagi dia belum bisa break di EMA 200 valid, ya cuman mentok, habis itu turun lagi. Jadi ini sebenarnya udah area siap-siap jualan sebenarnya menurut saya. Ya sampai ada sinyal valid baru beli. Ini sebenarnya sinyal jualan. Ini area-area resist untuk kita jual. Oke, lalu berikutnya ada ERA. Untuk ERA ini juga sebenarnya menggenapi teknikalnya ya, karena IHSG kan bullish. Jadi old stock saham-saham yang memang harusnya naik, bukan cuman brand, AMMN dan sebagainya, ini lagi pada naik. Cuma secara tren ini masih terkoreksi ya untuk ERA. Kita bicara kalau major trend ya. Kita kalau bicara major trend ini masih koreksi gitu. Ya dia kemarin kan breakdownnya di 450 sampai kurang lebih di berapa? 430-an ya. Di sini ya. Nah, ini targetnya nih. Jadi target rebound ERA sampai sini. Habis itu gagal, lanjut ke bawah lagi. Jadi sebenarnya ini ERA udah mulai masuk area-area kita harus siap-siap taking profit. Om bisa gak ERA balik tembus? Bisa, tapi butuh katalis besar. Entah marketnya super bullish atau ada something besar yang ada di ERA. Tapi kalau beberapa hal itu nggak ada, menurut saya rentan. Kita beli di harga ini menurut saya harusnya pasti bottom. Dan seingat saya ERA juga udah saya bahas waktu di sini nih. MBA terakhir ya, ada target tuh dia rebound. Cuman memang saya ekspektasi rebound mentok ke 38400. Ini ternyata bisa lebih. Ya, kalau teman-teman nonton video kita yang terakhir, MBA terakhir itu ada. Saya ingat banget ada yang lain. Berikutnya brand. Menurut saya ini strategi ya. Jadi bukan gak mungkin masih lanjut di gas, tapi menunggu cuan dan TPIA-nya lepas baru lanjut. Cuman saya selalu bilang kita tetap harus berhati-hati karena udah makin gak logik. Ya, balonnya nih udah makin gede. Kita nggak tahu kapan meletus, tapi kalau secara kemungkinan 50% kemungkinan tunggu TPIA, skenarionya TPIA dan cuan di open suspend, digas lagi brand baru ngangkat. Kemungkinan kedua ialah si cuan TPIA selesai, open suspend naik dulu bentar, habis itu banting. Nah, itu kemungkinan masih 50-50. Berikutnya buka dong kok. Efek The Fed tahan suku bunga untuk sektor teknologi. Oke, jadi bicara suku bunga sebenarnya banyak sektor yang diuntungkan ya. Kita bisa bicara properti misalnya ya. Kita juga bisa bicara yang namanya teknologi yang paling intens, dan memang ini udah terrefleksi oleh beberapa emiten teknologi dan startup bank digital yang udah naik juga dalam sebulan 2 bulan terakhir. Ya, dan kalau kita tanya buka ini ya memang lebih spesifik kan ke marketplace yang mana kita tahu persaingannya. Jujur, saya nggak tahu Bukalapak masih beroperasi atau enggak, dan ataukah dia ada lini bisnis lain. Setahu saya nih Buka ada lini bisnis lain ya, bukan marketplace doang bergantungnya. Jadi ini yang harus kita cek. Cuman kalau memang lihat secara grafik ya, Buka itu kan kalau nggak salah grupnya MTech juga. Jadi kalau saya perhatikan
si buka ini posisinya udah best price Anda mau beli. Misalnya Anda beli di 208 ya. Stop lossnya di berapa? Misalnya 193, berarti kan kurang lebih 15 poin. 15 bagi 208. Anda stop loss paling mentok rugi 7%. Tapi potensial upside-nya ya, Anda bisa ke sini. Pertama 222 sampai 230, which is itu 5 sampai 8%. Abis itu highest jauh 250, which is kurang lebih adalah 20 sampai 25%. Terakhir di 270 plus itu kurang lebih berarti ya 30%-an ya. 30% plus. Jadi risk reward-nya tinggi. Ya, cuman kapan momennya? Bisa jadi nggak bulan ini karena sudah sisa 3 hari. Tapi kalau Anda outlook tahun depan melihat buka, why not? Cuman Anda harus make sure bahwa ini perusahaan memang berprogres untuk ke arah yang lebih baik. Nah itu yang saya nggak tahu tuh buka nih sekarang arahnya kemana. Saya nggak research. Tapi kalau secara bottoming ya oke. Berikutnya ada CEM. Ini menarik, perusahaan keluarga yang biasanya geraknya ya masing-masing ya. Likuiditas kecil kayak biasa. Cuma memang minggu ini CEM Campina ada pergerakan ya. Ada yang coba mainin breakout. Kalau ditanya banyak dari dulu yang nanya, Om, Campina perusahaan bagus gak sih? Iya, ya sehat, growth, ya perusahaannya sehat, perusahaannya growth. Jadi kalau Anda melakukan pendekatan rasio-rasio, cash flow, ya yang standar-standar yang basic, kita sepakat Campina perusahaan yang sangat amat sehat. Cuman kalau bicara saham, kita kan mau cari dividen dan juga capital gain. Nah, yang mana memang si Campina ini ya sometimes dia bagi dividen, dan kadang dividennya itu juga 2 tahun terakhir sih gede ya. 2 tahun terakhir sih gede. Nah kita nggak tahu nih dividen tahun depan besar juga atau enggak. Tapi kalau saya perhatikan ya secara teknikal kita bisa coba pantau. Ya 348 break. Ya udah beli sekarang stop loss 348. Simple gak? Simple. Targetnya berapa Om? Targetnya balik sini 39 sampai 400. Dengan fundamental yang sekarang bukan gak mungkin emiten-emiten kayak gini nih bisa lanjut naik terus. Karena ya 390 sampai 400 lumayan strong resist monthly ya. Jadi once dia bisa break dengan volume, menurut saya Campina juga salah satu hal yang mungkin bisa kita perhatikan lah ya, outlooknya kita bisa perhatikan ke depannya. Oke, lalu berikutnya ini bagus ya, ini perusahaan tapi likuiditasnya. Berikutnya ada Goto. Ya, ini untuk Goto IDX Techno nih mirip banget chartnya dengan Goto. Jadi after dia break di bawah EMA 200 dia lagi sideways. Current support di 82, 81 dan 80. Kenapa? Karena kalau kita tarik dulu ini merupakan area all time low-nya Goto waktu panic sell di sini. Ini kan kuncinya di sini. Ya, di sini. Nah, waktu terjadi di sini dia berhasil break dan ini sekarang jadi area support lagi, balik jadi support kuat. Jadi sebenarnya Goto masih sama plannya, asal dia nggak jebol 8180 bisa dipastikan ada potensial dia rounding. Ya nggak harus minggu depan sih, karena sisa 3 candle bisa jadi awal tahun. Karena marketnya flow-nya lagi sepi. Tapi menurut saya arahnya masih ke arah atas. Ya, itu untuk Goto. Oke, target ya bebas lah 90-100 atau target. Dan ini ada satu kemungkinan ya, asumsi teknologi memang bullish, ini ada inverted. Dan karena chart Goto itu mirip banget dengan chart IDX Techno, maka menurut saya ini sangat amat potensial. Kalau memang inverted ini terjadi, ini bisa break, wah targetnya sih bagus ya. Bisa jadi memang reversal di tahun depan. Oke, lalu berikutnya ada baca. Wah, kalau baca BABP no comment ya. BABP kalau nggak salah mau rek isu, ya saran saya kalau rek isu kalau nggak salah di harga R-nya tuh di harga 1, karena rek isunya di atas harga pasar ya. Jadi cuman bisa di harga 1, yes, menurut saya sih no comment lah ya. Ini dari dulu Pak Haryantara ini selalu nanya baca BABP bertahun-tahun, saya nggak tahu nih nyangkut atau gimana ya. Dari dulu saya perhatiin selalu nanya pertanyaan yang sama, baik di komen dan sebagainya. Ya saya doain naik ya Pak ya, karena MNC Group lagi lumayan terkapar di tahun ini. Oke,
Lalu berikutnya ada BBB tadi udah dibahas. Berikut ada Archie. Ini Archie sangat sensitif dengan rumor ya. Jadi trading di Archie Anda harus confident rumor ini benar atau enggak. Karena dia nge-swingnya lumayan dalam. Sekali, 2 kali spike, ini 3 kali spike. Kalau gagal bisa turun, lumayan turun. Nanti baru spike lagi. Jadi ini harus Anda punya confidence. Tapi kalau secara technical pure, Anda harusnya stop loss di sini 420. Kita juga pantauan stop loss Archie. Stop loss kita di sini. Nah, kalau mau tunggu bottoming ya tunggu di bawah 400. Ya, bisa cicil di area demand sini 138 ya 39 ke bawah, 39 sampai 37. Bisa tunggu di sini. Tapi secara teknikal yang benar, ketika Anda buy di area sini, stop loss itu di 410 420. Ketika dia breakdown. Ya, ini sangat sensitif dengan berita merger, akuisisi dan sebagainya. Jadi agak sensitif, suka ngeprank ya. Lalu berikutnya ada DKFT. Position sideways, rounding. Kemarin ada flow, coba ya kita lihat ya. DKFT. Abis ini saya bahas satu saham yang lumayan menarik ya. High risk high return, tapi baik itu kita mau beli atau enggak, kita bisa pelajari buat edukasi ilmu kita, pengalaman kita ngeliatin emiten-emiten crossingan. DKFT outflow-nya masih belum, position on support. Ya ini tinggal nunggu katalis, stop loss jelas 108 109, udah low risk, beli sekarang stop loss 3% atau buy on breakout setting di 115 116 dan pastikan volumenya gede karena ini volumenya drop, hilang ya. Kayak gini market maker lagi fase do nothing, nggak ngapa-ngapain. Biasanya kayak gini-gini retail akan pelan cut loss biasanya baru diangkat, atau kalau retail nggak mau cut loss dan bandarnya udah mutusin oke, gue selesai dengan emiten ini, buang gitu ya. Lalu terakhir ada IOTF. Nah ini emiten yang wah ini agak unik sih ya. Jadi Anda harus tahu penggeraknya IOTF itu adalah emiten-emiten crossingan ya, terdiri dari BQ dan juga CP. Oke, BQ dan juga CP ya. Kalau yang jual sih ada PD ada AO, tapi secara overall BQ CP yang crossing. Jadi dia crossing tuh dari sini, kurang lebih dari sini lah, crossing. Nah memang saham crossing ini agak unik ya, bisa jadi memang di repo dan di maintain. Di satu sisi bahwa hari ini tiba-tiba hampir auto reject. Saya tadi mau entry, tapi ya saya lagi ada kesibukan, saya nggak bisa entry. Dan wah gilanya beneran prediksi saya, dia beneran ditarik. Bahkan prediksi saya dia cuma ditarik ke 130 ya. Jadi di sini ada 130 140. Saya kira cuma ditarik di sini, tapi ditarik sampai hijau. Dan kalau kita cek dia punya market hari ini ya, BQ CP crossingan. Tapi yang menarik ialah asumsi BQ dan CP orang yang sama ini berhasil narik beberapa cut loss. CC ya, ini berhasil narik. Ini menurut saya ini pure retail, harusnya nggak terkait dengan BQ dan CP. Jadi beneran dibuat cut loss. Dan ini terjadi juga di sebenarnya warannya kemarin beberapa waktu yang lalu ya. Jadi kalau kita track seminggu yang lalu, warannya juga banyak main. Dan kalau kita lihat ini kan broker repo ya, ini broker repo nih, ini orang yang sama asumsi saya. Nah yang buang ada YP, ada XL, ada XC, ada PD. Jadi Mirai, Stockbit, Ajaib, Indo Premier. Jadi ini juga merupakan pancingan yang mungkin kalau kita lihat mereka lumayan cut loss juga ya. Mungkin sebagian ada yang copet, tapi mungkin sebagian cut loss juga karena barang-barang IOTF. Nah ada kemungkinan mau ditampung, kita nggak tahu arahnya kemana, cuman tetap berhati-hati. Ini harus cek besok arahnya gimana. Tapi kalau kita tarik ya, kita kan pakai technical. Kalau Anda sebenarnya sih Anda stop loss langsung emiten crossingan tuh itu udah tepat ya. Jadi ya kalau Anda cut loss dan sahamnya terbang, itu Anda nggak salah sebenarnya. Itu yang Anda lakukan sudah tepat. Tapi kalau kita mau coba melihat secara technical closingan, karena kan validasi ya. Karena kalau di forex gitu teman-teman ya, validasi itu akan penting. Nah kalau kita coba tarik, maka dia beneran closing masih di atas trend line dan ada potensial dia akan ke sini, which is nanti all time high lagi. Nah yang jadi pertanyaan,
kemungkinan ada dua, bandara mau untungin di warannya atau di induknya. Ini yang belum tahu. Jadi bisa jadi warannya akan jadi samsak, induknya akan digas naik ya, tapi warannya tuh nanti perlahan didistribusi, atau sebaliknya ya, warannya diterbangin kayak kemarin sempat tiba-tiba ke 16. Itu kalau yang copet dari, saya ingat banget, dari 11 ke 16 tuh cuannya 50% loh gitu. Atau apa namanya, dua-duanya diterbangin atau nanti dibanting. Nah, buat teman-teman yang ikut alumni waran, saya udah ceritain bagaimana cara kita analisa di induk dan waran, dan ya seperti yang saya bilang, kita udah profit banyak apalagi di induk ya, karena kita ada beberapa guiding. Cuman nih yang menarik ialah kita bisa pelajari crossingannya, metodenya, dan pasti di kemudian hari akan ada waran-waran baru, karena kan ini IPO banyak ya teman-teman ya. Ini IPO banyak dan pasti ada waran. Jadi ya menarik untuk kita research nanti waran-waran, siapa tahu ada model yang sama, kita bisa jadi bahan pembelajaran. Oke, so paling itu dulu. Terakhir apa nih, GZC. Oh ya, ini asumsi kalau emitennya Pak Prayogo udah mulai ya. Dan memang kan lagi rotasi nih, lagi pada istirahat. Kayak Anda tanya BRPT ini belum tutup gap. Jadi bisa jadi minggu depan masih ada koreksi dulu. Nah, mungkin feeling saya awal tahun sih. Tapi balik lagi lah, itu tergantung Pak Prayogo dan tim. Tapi menurut saya kayak GZCO ini udah low risk ya, dia udah low risk, posisinya di area support, cuman katalis. Nah, ini bisa jadi minggu depan atau awal tahun baru gerak. Oke, paling itu dulu yang bisa saya sampaikan. Beberapa requestan dari teman-teman lumayan bagus ya. Ini saya bahas banyak lebih ke outlook emiten dan sektor ya. Semoga banyak manfaat. Mohon maaf kalau nanti ada teman-teman yang request pertanyaan dan gak kebales. Saya rasa cukup. Good luck. Salam Trader Academy. Bisa lebih patient. Picuan.